sebelum kita buka tanya jawab, kita masih ada dua pembicara lagi nih. Kita persilahkan dulu Bang Darlis Aziz dari Turki yang juga sebelumnya pengurus PPI Turki. Pada Bang Darlis kami persilahkan. Ya, makasih Mas Rido, Bang Rido. Ntar saya pakai. Ya, selamat sudah tengah malam ya kali ya. Terus di Indonesia mungkin sudah buka puasa ya, Bang Rido ya? Belum ya, belum. Belum, sekitar 2 jaman lagi ya. 1 jam lagi kalau dia, sekitar 1,5 jam. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah dari Historia HMI, ada Bang Herdi selaku yang punya gawe ya, yang baru merilis buku baru beliau. Lebih kepada kompilasi ya dari beberapa tulisan sebenarnya. Kemudian ada Bang Haidar tadi juga sudah berbicara di awal. Kemudian ada Mbak Irene ya dari Australia. Ada Bang Saifur Rahman, Pak Saifur Rahman ya dari Alupo ya, Bang Saiful ya. Sorry saya salah ini. Ya Mas, betul. Ya, IAIN Palopo ya. Ya, salam kenal semuanya. Saya Darlis Aziz. Saat ini sedang di Turki. Sebenarnya ada sedikit kesalahan ya di poster. Sebenarnya saya belum kandidat doktor sebenarnya, tapi kata Bang Herdi ini sebagai doa katanya. Ya, tidak masalah. Semoga saja doa baik ini bisa terkabul ya di bulan Ramadan insya Allah. Saya sudah 3 tahun ya di Turki, lebih 3 tahun malahan, belum selesai program magisternya. Beberapa hari yang lalu kebetulan ada dikontak oleh Mas Herdi ya, melalui senior saya, ada salah satu senior saya di sini juga. Saya nggak tahu apakah beliau minta ganti, tapi tiba-tiba Mas Herdi langsung mengirimkan buku gitu ya di awal. Tapi saya nggak paham ini rencananya berbicara tentang Turki gitu, Turki politik Turki kah atau budaya dan lain sebagainya. Saya sendiri kuliah di jurusan media ya dan studi budaya ya, sedikit tidak ada berhubungan lah dengan tema yang kita bicarakan pada hari ini ya. Hitung-hitung saya ingin belajar ya, jangan dianggap sebagai penanggap atau apalah. Saya ingin di antara pembicara-pembicara atau penanggap lain itu saya adalah junior ya barangkali, dan saya paling muda juga. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu nih ke Mas Herdi yang merilis ya buku populisme politik identitas dan demokrasi dan kebebasan gitu ya. Satu isu yang sangat menarik, kontemporer dan tentu sangat aktual ya kita bicarakan di tengah mungkin kondisi sosial politik kita di Indonesia yang kalau dalam bahasa Huntington itu kita masih belum ya menuju konsolidasi demokrasi gitu ya, atau masih dalam kondisi transisi. Nah, kita ini transisi terus nih dari 98 ya kan sampai dengan 2021 sudah 20 tahun ya kita berada dalam transisi dan kita belum naik kelas gitu ya. Kalau kata Bang Kedar tadi kita masih munafik gitu ya. Mungkin saya tidak menggunakan bahasa munafik, tapi kita masih belum belum
siap ya untuk berdemokrasi secara sepenuhnya atau secara apa istilahnya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri atau demokrasi yang substansial ya. Berbicara populisme ya mungkin lebih yang dimaksud di buku ini ya dari tulisan-tulisan ya mengarah ya dari pembicaraan para penanggap yang lain juga mengatakan lebih mengarah kepada populisme Islam itu sendiri ya. Tentu kita harus melihat dulu ya bagaimana sejarah. Tentu kalau kita bicara populisme ya lebih mengarah kepada politik dan identitas gitu ya. Kalau kita melihat dari sejarah Islam itu sendiri dari perspektif saya mungkin nanti akan saya kaitkan juga dengan Turki sedikit tidaknya gitu ya, bahwa heritage atau warisan terbesar dalam Islam itu sendiri adalah Al-Quran ya, karena Al-Quran inilah yang kemudian menjadi memori ya, menjadi sebuah sumber inspirasi bagi setiap umat Muslim ya dimanapun berada dan menjadi pencipta identitas gitu. Jadi pencipta budaya ya dan dari budaya itu menciptakan identitas. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam warisan budaya Islam itu sendiri itu kan sebenarnya terjadi banyak diferensiasi ya, perbedaan-perbedaan di dalam interpretasi gitu. Kita melihat dari ini antara umat Islam di satu tempat misalnya di Turki misalnya ya jauh berbeda dengan di Indonesia dari segi praksis dan juga pemahaman ideologi keislaman gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita mau melihat ya, kalau dalam sejarah juga seperti itu, dalam politik sendiri ya, pewarisan kekuasaan dari empat khalifah utama ya, atau Khalifatul Rasyidin umat Islam itu sendiri, itu sebenarnya kita sudah melihat adanya proses demokratisasi ya, dengan berbagai jenis ya, ada yang kalau sekarang ada parlementer, ada perwakilan, ada demokrasi liberal gitu kan. Nah kalau kita lihat di empat sahabat itu sendiri ya, dari Abu Bakar yang dipilih melalui musyawarah dari beberapa kepala-kepala suku gitu ya. Kemudian Umar yang ditunjuk, kemudian ada Utsman ya melalui pemilihan terbatas ya antara dua calon ya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, yang kemudian terpilihlah Utsman ya pada waktu itu. Kemudian ada sahabat Ali ya, Imam Ali yang kemudian terpilih melalui jalur istilahnya kalau sekarang itu secara ini mayoritas istilahnya aklamasi lah ya, aklamasi gitu. Nah dari sini kita sebenarnya menarik gitu ya, di mana satu yang belum selesai ya Rasulullah SAW meninggal ya, tapi sudah ada perbedaan-perbedaan dalam katakanlah dalam pewarisan kekuasaan ya. Karena populisme ini juga sangat berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri gitu ya. Kemudian juga kita melihat dalam sisi pemahaman ya, pendidikan dan juga budaya, ada perbedaan-perbedaan mazhab ya, atau mazhab fikih misalnya, di mana hari ini kita melihat ada yang paling besar itu kan ada 4 ya, ada 5 sama ya Ja'fari mungkin yang di Syiah misalnya. Nah, tentu ini sebuah hal yang niscaya, artinya keberagaman itu ada sesuatu hal yang niscaya. Artinya kalau kita lihat Al-Quran ini sebagai sebuah teks, ya, dia bisa diterjemahkan secara secara berbeda ya antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan
perbedaan ini ya adalah sesuatu yang keniscayaan. Karena kenapa? Karena memang teks-teks yang diberikan dalam Al-Quran ini kan tidak banyak yang kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan dalam sebuah ayat atau teks yang yang kuat atau yang istilahnya itu yang muhkamat gitu ya. Nah, jadi hal ini kita kalau dari perspektif saya sendiri keberagaman ya di dalam umat Islam itu adalah sebuah keharusan dan keniscayaan ya menurut saya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya faktor adanya populisme, munculnya populisme di dalam umat Islam itu sendiri ya. Ini termasuk ya terjadi dalam sejarah ya, termasuk dalam sejarah-sejarah kekhalifahan juga dalam periode-periode terakhir ya, pasca keruntuhan Ottoman misalnya sebagai representasi kekuasaan umat Muslim ya di Turki. Sebenarnya kalau kita lihat di Turki itu ketika awal pergantian kepemimpinan di Turki dari sebelumnya Ottoman menuju Republik Turki, sebenarnya populisme itu tidak diwakili oleh umat Islam ya. Justru populisme di Turki itu diwakili oleh sekularisme dan kaum yang anti terhadap Ottoman gitu. Jadi kalau sebelumnya populisme itu istilahnya digunakan sebagai kekuatan untuk mendukung kekhilafahan ya, katakanlah Turki Utsmani pada waktu itu ya, untuk kemudian lahirnya pan-islamisme ya, sebuah bentuk populisme terakhir sebelum runtuhnya Ottoman itu, namun gagal. Kemudian lahirlah seorang Atatürk yang kemudian berhasil membangun kebanggaan dari masyarakat Turki itu sendiri ya, setelah perang keselamatan atau Kurtuluş Savaşı yang di Gallipoli, yang kita kenal dengan perang Gallipoli pasca perang setelah perang berakhirnya Perang Dunia ke-1, dan itu berhasil menciptakan kepopuleran dari Atatürk sendiri, dan dia berhasil menciptakan antitesis ya antara ini kita yang sekarang dengan kita yang dulu ya. Artinya dia menciptakan identitas baru dari politik Turki pada waktu itu, dari sebelumnya yang pro Ottoman menjadi pro kepada Republik, dan itu berhasil dimanfaatkan dan direproduksi secara terus-menerus. Bahkan ini bertahan sampai dengan sekarang. Ini hampir 100 tahun Republik Turki hari ini itu masih kuat sekali. Kita lihat bagaimana populisme yang digadang-gadang oleh Atatürk itu sendiri itu bahkan menjadi sebuah sistem atau pondasi dari berdirinya Republik Turki hari ini gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita lihat gitu. Makanya saya melihat populisme ini adalah suatu hal yang wajar ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Kaidar ya kalau nggak salah, bahwa sejauh populisme ini tidak menciptakan bahaya bagi kelompok lain ya sah-sah saja gitu ya. Namun apa yang kita lihat sebenarnya di Turki itu sendiri, ketika pertama-tama Republik Turki dideklarasikan dan di-establish ya, populisme yang dikembangkan oleh Atatürk sendiri sebenarnya itu menghilangkan secara dramatis ya, secara sangat tragis sekali ya, yang berbeda langsung disikat ya. Banyak sekali ulama-ulama yang digantung ya di Turki, yang dihilangkan, kemudian memori budayanya dihilangkan, seperti azan itu diubah dalam bahasa Turki misalnya. Nasionalisme yang sangat banal ya, kalau bahasa para sosiologis itu, di mana mereka itu ya semua diubah dalam bahasa Turki. Bahkan orang Kurdi yang merupakan suku kedua terbesar di Turki juga berangus ya
sampai ke akar-akarnya, karena pada waktu itu tidak banyak yang tidak menerima terhadap populisme yang dikembangkan oleh Atatürk itu sendiri gitu. Nah, saya lihat bahkan populisme dalam perspektif yang disampaikan tadi, populisme Islam bahkan lebih humanis ya, bahkan lebih hari ini kita lihat lebih diterima dan menjadi alternatif baru ya terhadap populisme yang dikembangkan oleh Atatürk itu sendiri pada 90 tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Intinya bahwa populisme ini kan kita lihat lebih kepada dominasi atau bagaimana memanfaatkan isu yang ada, kemudian persepsi dan juga identitas eksplorasi dari identitas politik menjadi politik identitas ya, di mana hal ini cenderung ya menegasikan atau menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok lain atau dari kelompok yang minoritaskah atau kelompok lain yang di luar dari kelompok arus utama gitu. Nah, ini yang saya kira sangat kita khawatirkan. Akan tetapi sejauh yang kemudian perbedaan-perbedaan ini diakui, ya katakanlah kalau di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali suku dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan kita memiliki 7.000 lebih ya bahasa lokal dan juga suku-suku. Nah, kita bisa menanyakan kembali ya sejauh mana mungkin kalau dalam bahasa ini populisme di kita itu di Indonesia ya, sejauh mana partai A atau sejauh mana suku A yang kemudian memiliki hegemoni dalam sebuah partai politik itu mampu menghargai dari ini lain gitu, dari kelompok-kelompok lainnya, terutama dalam akomodasi terhadap katakanlah ekonomi politik atau dalam isu. Bahkan di Turki sendiri saya lihat kelompok dari partai berkuasa di Turki hari ini itu sangat akomodatif ya terhadap katakanlah hari ini kan Kurdi merupakan problem utama ya dari pemerintah Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini, di mana pemberontak Kurdi yang di bagian tenggara dan timur Turki itu sebenarnya masih menjadi ancaman ya terhadap Republik, karena ingin memisahkan diri, kemudian referendum dan lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan oleh Presiden Erdogan adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat Kurdi itu sendiri. Bahkan kita lihat di kepemimpinan AK Parti sendiri atau partai penguasa Erdogan di sini itu dia menampung banyak orang-orang Kurdi sebagai petinggi partai gitu ya. Kemudian meluncurkan banyak program-program seperti televisi khusus dengan bahasa Kurdi misalnya, kemudian program-program pembangunan dan lain sebagainya. Ini sangat penting saya kira bagaimana demokrasi yang kita lihat hari ini di Indonesia tidak hanya dilihat secara demokrasi yang secara parsial atau secara ya nama saja gitu ya, tapi yang kita inginkan adalah demokrasi yang substansial ya, bagaimana keberagaman atau kelompok-kelompok yang berbeda ini dihargai ya. Tentu tidak hanya minoritas, tapi mayoritas juga hari ini harus dihargai. Misalnya kelompok umat Islam seperti apa diakomodasi oleh pemerintah misalnya sebagai salah satu pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia misalnya. Apakah kelompok mayoritas ini menjadi kelompok yang dominan atau seperti apa gitu? Saya kira kelompok umat Islam ya, apakah itu dalam segi ormas atau dari segi partai politik, sejauh ini ya mungkin belum mendapat ya posisi-posisi atau
kue-kue pembangunan lah bahasanya, sehingga hal-hal ini lumrah terjadi gitu. Apakah kemudian permintaan untuk diakui, ya kan, turun ke jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi analisis ini mungkin bisa menjadi ini juga. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Darlis nih yang di Turki yang udah tadi menyampaikan tentang bagaimana demokrasi di Turki ya. Ini menarik sekali. Ini bagi kami yang belum pernah ke sana, mohon didoakan Bang. Mudah-mudahan kami bisa sampai juga ke sana. Insyaallah. Oke, ini nanti